Jamaah rahimani wa rahimakumullah, merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah, bahkan dambaan setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, ingin mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Namun sangat disayangkan, banyak orang-orang yang keliru di dalam memilih jalan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan tersebut. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menyangka dan dengan dia mengumpulkan harta yang begitu banyak, itulah yang akan menjamin kebahagiaan untuknya. Itulah yang akan menjamin kedamaian akan dia dapatkan di dalam kehidupannya. Tidak sedikit pula di antara manusia yang menyangka dengan dia mendapatkan pangkat dan jabatan yang baik, memiliki status sosial yang terpandang di tengah manusia, disitulah dia letak mendapatkan kebahagiaan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, itu semua bukanlah jaminan seorang hamba itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Lantas apa yang menjadi jaminan seorang hamba pasti akan mendapatkan kebahagiaan? Baginda Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah, sungguh sukseslah seorang hamba yang diberikan taufik masuk ke dalam agama Islam, diberikan oleh Allah rezeki yang secukupnya, dan Allah berikan kepada dia sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua ada 3 poin yang kalau sekiranya 3 poin ini ada pada diri kita, maka dipastikan kita adalah orang yang bahagia. Di awal hadis Rasul SAW mengatakan kepada aflah, sungguh mendapatkan al-falah. Al-falah kata Imam Ibnu Qayyim, kalimatun jami'atun likulli khair. Dia adalah suatu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Sehingga al-falah itu bisa diartikan sungguh telah bahagia, telah sukses, telah beruntunglah seorang hamba. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasul alaihi salatu wasallam, man aslam. Siapa saja yang Allah Ta'ala berikan taufik masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga barang siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inilah pokok kebahagiaan yang pertama didapatkan seorang hamba tatkala Allah berikan kepada dia hidayah. Allah berikan kepada dia taufik untuk memeluk agama Islam. Namun tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar masuk ke dalam agama Islam, tapi dia dituntut untuk menjalankan seluruh syariat yang ada di dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara total. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, seorang hamba yang melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jamin orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kami akan pasti berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak kami akan memberikan kepada mereka balasan yang terbaik atas amalan-amalan yang mereka kerjakan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup, caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang hamba, sehebat apapun pangkat dan jabatan dia serta status sosialnya di hadapan manusia, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau masih saja melakukan maksiat kepada Allah, maka tiada kebahagiaan untuk orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan hal tersebut. Allah taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Qala rabbi lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh untuknya adalah kehidupan yang sempit. Apa jadinya hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau sekiranya Allah Rabbul Alamin telah menjamin hidup kita bakalan dipersempit, adakah kata-kata kebahagiaan akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, siapa saja yang masih mengabaikan kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya, masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh untuknya adalah kehidupan yang sempit. Kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau sholat 5 waktu saja masih kita tinggalkan, kalau riba masih kita kerjakan, masih suka mendolimi saudara kita, masih suka menggibahi saudara kita, kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kebahagiaan itu hanya akan didapat seorang hamba tatkala dia mendekatkan dirinya kepada Allah, tatkala dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih saja melakukan berbagai macam kedzaliman demi kedzaliman, hasad kepada saudaranya, suka membunuh karakter saudaranya, suka menjelek-jelekkan saudaranya, kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan hadirin yang dimuliakan Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh untuknya adalah kehidupan yang sempit. Kalau sholat 5 waktu saja jamaah dimuliakan Allah, masih kita abaikan, masih lebih mementingkan urusan pekerjaan kita, urusan kantor kita dibandingkan panggilan Allah Rabbul Alamin. Kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan? Kedamaian seperti apa yang kita inginkan di kehidupan dunia ini? Tidak ada kata-kata kebahagiaan bagi mereka-mereka yang masih membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak orang-orang seperti itu akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Padahal dahulu aku adalah orang-orang yang bisa melihat. Maka Allah Ta'ala pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu engkau di dunia, datang kepada engkau ayat-ayat kami, ada orang-orang yang mengingatkan engkau, fanasitaha, engkau melupakannya, engkau mengabaikannya, engkau tidak memperdulikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka demikianlah hari ini engkau pun dilupakan dan ditinggalkan. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia ini adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kebahagiaan itu adalah milik Allah dan hanya akan Allah berikan kepada mereka hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunci kebahagiaan seorang hamba, waruziqa kafafan, Allah berikan kepada dia rezeki yang secukupnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rezeki yang secukupnya, jemaah? Bukan rezeki yang melimpah ruah. Karena kata para ulama, rezeki yang kurang itu kerap sekali membuat seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan manusia.
kerap sekali membuat dia bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah. Sebaliknya, rezeki yang berlebihan, rezeki yang banyak juga terkadang membinasakan seorang hamba. Betapa banyak kita melihat hadirin yang dimuliakan Allah, seorang hamba yang tak kala Allah berikan kepada dia hidup pas-pasan, Allah berikan kepada dia rezeki yang pas-pasan, dia masih rajin menghadiri sholat 5 waktu, dia masih sempat menghadiri pengajian, masih sering berdoa kepada Allah, masih sering meneteskan air mata kepada Allah, masih menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang butuh kepada Allah. Tapi tatkala Allah sudah bukakan kepada dia berbagai macam pintu-pintu rezeki, urusan bisnisnya dibuat lancar sama Allah, urusan pekerjaannya dibuat mudah semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia pun sibuk terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tidak hadir pengajian, sholat 5 waktu sudah mulai telat-telat. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pernah lagi meminta dan berdoa kepada Allah, tidak pernah lagi meneteskan air matanya bermunajat kepada Allah. Kapan itu jemaah? Ketika Allah sudah bukakan kepada dia pintu-pintu rezeki, segala macam kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pikir harta kekayaan yang kita miliki hari ini adalah suatu hal yang pasti berupa nikmat secara mutlak. Belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah. Bisa jadi harta kekayaan yang Allah bukakan kepada kita hari ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa'lam innama dzalika istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberikan kehidupan dunia kepada seorang hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara hamba tersebut masih saja bergelimang dengan maksiat kepada Allah, fa'lam innama dzalika istidraj. Ketahuilah bahwa pemberian tersebut adalah istidraj, suatu pemberian yang sengaja Allah berikan kepada dia untuk membuat dia semakin jauh dan semakin lalai dari Allah. Maka poin yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, kunci kebahagiaan seorang hamba itu adalah waruziqa kafaban. Allah berikan kepada dia rezeki yang secukupnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul alaihi salatu wasallam, sebagai kunci kebahagiaan seorang hamba, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah berikan kepada dia sifat qanaah atas pemberian Allah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah adalah di mana seorang hamba selalu merasa lapang dadanya, selalu merasa ridho dengan pemberian Allah, baik itu banyak maupun sedikit, dia selalu lapang dadanya. Inilah yang akan menghantarkan seorang hamba menuju kepada kebahagiaan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Wahai Abu Hurairah, ridholah engkau dengan pemberian Allah kepada engkau, ridholah engkau dengan pembagian Allah kepada engkau, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling berkecukupan. Karena banyaknya harta itu bukanlah jaminan seorang hamba pasti akan merasa cukup, jemaah. Betapa banyak kita melihat hari ini orang-orang yang Allah berikan kepada dia harta yang berlimpah ruah, namun masih saja menghambarkan dirinya kepada dunia, masih saja menjadikan dirinya sebagai budak dunia. Karena harta yang banyak bukanlah jaminan, jemaah yang dimuliakan Allah. Seorang hamba pasti akan merasakan cukup. Yang membuat seorang hamba mampu merasa cukup dengan pemberian Allah adalah sifat qanaah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau sekiranya engkau hidup sebagai orang yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja dunia itu sama, tidak ada bedanya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Seorang hamba kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dia harus pandai-pandai mengatur hatinya. Bagaimana dia itu bisa menjadi hamba yang selalu merasa cukup? Bagaimana caranya hadirin yang dimuliakan Allah? Yang pertama, banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah tanamkan sifat qanaah di dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk tatkala beribadah kepada Engkau.
Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang atas pemberian Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ini cara yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah. Cara yang kedua akan menumbuhkan sifat qanaah di dalam hati seorang hamba adalah jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, jemaah. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu berbeda dengan nikmat yang didapatkan oleh saudara kita. Sebagaimana ujian yang menimpa kita juga berbeda dengan ujian yang didapatkan oleh saudara kita. Makanya jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Banyak orang-orang di kehidupan dunia ini tidak mampu bersyukur kepada Allah, padahal nikmat Allah itu begitu banyak di hadapan dia. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena dia terlalu fokus dengan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Dia terlalu fokus dengan nikmat yang didapatkan oleh tetangganya, sehingga dia melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Makanya Rasul SAW memberikan sebuah petua kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang hidupnya itu di bawah kalian. Kalau kalian mau bersyukur, lihat kepada orang yang hidupnya lebih miskin daripada kalian. Jangan kalian lihat kepada orang yang hidupnya di atas kalian. Sehingga dengan demikian akan membuat kalian itu tidak menganggap remeh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi kapan seorang hamba yang menjadi cerminan dia adalah saudara-saudaranya yang lebih kaya dari dia, saudara-saudaranya yang memiliki kelebihan dari dia, maka dia akan hidup menjadi seorang hamba yang rakus, seorang hamba yang tamak, seorang hamba yang banyak ambisi di kehidupan dunia dan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada 3 poin penting kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Yang pertama adalah dengan kita beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah diberikannya rezeki yang pas-pasan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tanamkan sifat qanaah untuk diri kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Dakwah semampumu.